Selamat pagi Coin Lords. Hari ini kita akan ngebahas tentang Starbucks. Katanya kan kemarin di part 1 kan kita ngebahas McDonald's dan Starbucks adalah bisnis yang menyamar. Dan kemarin kita baru ngebahas McDonald's-nya aja. Hari ini kita ngebahas Starbucks-nya. Nah, siapa sih yang nggak tahu Starbucks? Pasti semua orang, hampir semua orang seperti McDonald's kemarin, pasti tahu yang namanya Starbucks. Starbucks adalah kedai apa sayang? Kedai kopi. Benar, tapi sebenarnya ternyata itu adalah bisnis sampingannya dia. Terus sebenarnya Starbucks ngapain kalau misalnya dia nggak jualan kopi? Jadi kita lihat latar belakangnya dulu ya. Starbucks ini adalah perusahaan yang berdiri dari tahun 1971 di Seattle dan didirikan oleh Howard Schultz. Howard Schultz pendirinya, CEO-nya juga sekarang. Dan pertama kali dia didirikan di Seattle ini, dia berjualan kopi, ya, jualan kopi. Tapi kemudian di tahun 2000 baru belakangan ini sih, mungkin 3 sampai 4 tahun yang lalu, dia bikin yang namanya aplikasi. Sebelumnya itu sih pakai Starbucks Card. Tapi habis itu dia bikin aplikasi. Yang akhirnya kalau orang mau pesen, itu jadi ada 3 pilihan. Bisa bayar pakai kartu kredit, bisa bayar pakai cash, atau bisa bayar pakai si aplikasi ini. Atau misalnya pakai aplikasi-aplikasi payment yang lain lah. Kayak misalnya OVO atau apalah gitu ya. Nah, terus setelah aplikasi Starbucks itu ada, maka cara bisnisnya Starbucks itu jadi berubah drastis. Nah, kenapa jadi berubah drastis? Karena gini, Starbucks itu waktu COVID kemarin di tahun 2020, pendapatannya itu sempat mengalami penurunan dan ada di beberapa negara maju ada 50% gerainya ditutup. Kemudian di Amerika sendiri kalau nggak salah 75% gerainya Starbucks ditutup. Sampai waktu itu beberapa teman-teman gue berpikir kalau wah Starbucks kayaknya mau bangkrut nih, kehantam COVID terus gitu. Tapi ternyata enggak, penjualannya menurun. Tapi di 2021 dia nge-kickback dan penjualannya naik 23,6% dan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa bisa kok bertahan kayak gitu? Karena aplikasi ini ternyata cukup membantu bisnisnya Starbucks. Yang pertama adalah ya standarnya adalah kayak misalnya beli online gitu ya. Jadi kan orang lebih banyak yang pesan dari Gojek atau dari dan lain-lainnya, ojek online lah. Tapi selain dari itu ada satu bisnis yang sebenarnya menjadi bisnis intinya Starbucks yang sekarang. Gara-gara ada aplikasinya ini. Nah, kalau kita lihat dari seluruh gerai yang ada di dunia, yaitu ada 23.800 gerai kalau nggak salah. Semuanya itu pasti memiliki sistem yang sama. Dan pada saat aplikasi ini muncul, langsung ada namanya Starbucks rekening ya, rekening Starbucks. Jadi kalau kita mau pesen, kita top up dulu di rekening Starbucks-nya, baru habis itu kita beli kopinya. Atau misalnya kita beli foodnya gitu, makanannya mau makan apa gitu ya. Nah, dan pada saat orang top up ke aplikasinya itu, mereka akan mendapatkan bonus-bonus gitu, reward bonus. Jadi misalnya kalau kita bayar pakai yang normal, pakai kartu kredit, kadang kartu kredit juga ada bonus sih. Misalnya kita bayar pakai cash, kita dapatnya sesuai dengan yang dipesan gitu. Cuman kalau kita pakai Starbucks Card, ada yang beli satu food dapat satu beverages, atau dibaliknya, beli satu beverages dapat satu food gitu. Jadi kan dengan angka yang sama, pembelian yang sama, tapi kita dapat barang yang lebih banyak gitu, dapat makanan, dapat minuman, dan akhirnya banyak orang top up ke aplikasinya. Dan yang menarik adalah kalau orang top up ke aplikasinya dia, let's say gue kemarin pertama kali top up itu kalau nggak salah 500.000 atau 1 juta.
dan supaya nggak bolak-balik top up gitu ya. Terus setelah top up ke situ, terus kalau mau beli coffee ya pasti pakai Starbucks card aja karena lebih menguntungkan gitu kan. Terus setelah setahun mungkin gara-gara ternyata gue jarang gitu ya nongkrong di Starbucks. Jadi setelah setahun gue minum kopi gitu ya, sisa 17.000 akhirnya habis gitu kan. Tapi yang menarik adalah gini, pertanyaannya gue cukup lama mengendapkan duit gue di sana. Karena kita bisa narik duitnya di rekening Starbucks itu cuman dengan beli kopi. Kita nggak bisa narik cash. Jadi ada sesuatu yang menarik. Akhirnya gue berusaha untuk melakukan perhitungan gitu. Sebenarnya berapa sih income-nya Starbucks pada saat gue lihat Starbucks di seluruh dunia. Income-nya itu ternyata 415 triliun atau 29 miliar US dollar. Naik 23,6% dari tahun sebelumnya. Nah yang menarik adalah 400 triliun ini kalau kita perkirakan orang yang pakai Starbucks card mungkin gue yakin sih 90%-nya pakai, karena kan kalau misalnya kita pakai Starbucks card dapat keuntungan ini. Terus ada tuh pernah gue lihat di TikTok, oh ini cara beli beverages di Starbucks supaya dengan modal cuma 10.000 tapi kita bisa beli nih minuman di Starbucks gitu. Terus kan pasti orang nonton. Nah karena orang nonton itu kan otomatis dia pasti top up ya di aplikasinya dan lain sebagainya lah. Banyak orang yang berusaha mencari celah-celah di aplikasi gitu. Cuman kalau misalnya dari total yang minum Starbucks yang pernah gue dengar itu konsumennya Starbucks itu seminggu tuh sekitar 60 juta. Misalnya 60 juta nih. Terus habis itu ada diendepin 100.000 deh. Tapi tadi pendapatannya 400 triliun nih. Berarti bukan 60 juta doang. Kalau 60 juta doang kali 100.000 aja cuma 6 triliun kan. Tapi tadi pendapatannya 400 triliun. Nah 400 triliun ini let's say adalah 90%-nya itu dari top up aplikasi. Ya, dari 400 triliun pendapatannya si Starbucks. Nah, kalau misalnya 400 triliun dikali 90% itu kira-kira 360 triliun atau 350 triliun. Nah, duit itu sudah di top up dan bisa dicairkan hanya dengan membeli kopi. Dan selama duitnya sudah masuk, dia bisa membayar balik duitnya orang-orang yang sudah masukin ke rekening Starbucks itu dengan pelayanan Starbucks. Bikinin kopi gitu ya. Kemudian bikinin makanan gitu. Dan lain sebagainya. Cuman intinya nggak bisa ditarik balik tuh duit. Ya gue nggak tahu sih apakah ada customer service ternyata bisa narik balik dalam bentuk duit. Tapi setahu gue duit itu cuma bisa ditarik dengan pelayanan Starbucks. Beli kopi, beli ini, beli itu yang ada di Starbucks gitu. Which is duit yang udah masuk, let's say 400 triliun tadi, 350 triliun dari aplikasinya Starbucks, langsung jadi hak miliknya Starbucks. Dan bisa dibayar baliknya dengan cara kopi, beli kopi, dan lain sebagainya dengan pelayanan. Sekarang 400 triliun itu bisa nggak? Kan gini, 400 triliun ini udah masuk, nggak dibungain kan, atau nggak bagi hasil gitu, 0% lah. Terus kemudian Starbucks muterin duitnya tuh, mungkin Starbucks ada bisnis A, ada bisnis B, ada bisnis C gitu ya si pemiliknya tadi. Nah itu kan kasarnya bunganya 0% untuk dibayarin ke konsumen karena dibayarnya dengan cara kopi. Which is menurut gua bisnis utamanya Starbucks itu adalah super bank. Karena dia bisa ngumpulin duit tanpa harus mungkin daftar OJK dan lain sebagainya. Gua nggak tahu apakah sekarang OJK mengharuskan kita untuk mendaftar gitu ya. Terus dia nggak perlu di bawah bank sentral karena dia juga bukan perbankan, tapi dia ngumpulin duit tanpa harus bagi-bagi hasil, tanpa harus dibungain. Terus menurut gue sih nggak tahu deh masalah pajaknya gimana. Cuman intinya dia super bank karena duit itu bisa diputar ke bisnis yang lain, diputar ke bisnis yang lainnya, which is kalau balikin ke customer yang gue mau narik duit gue, ya udah mau beli kopi apa, kan tinggal gitu. Mau beli kopi apa, mau panas atau dingin dan lain sebagainya, mau diminum di sini atau dibawa pulang, tinggal ngasih pelayanan. Jadi sebenarnya bisnis utamanya Starbucks adalah super bank. Dia punya duit fresh money yang tidak perlu bayar bunga,
berarti low cost of fund, dan dia tinggal bayar karyawan-karyawannya untuk jadi baristanya Starbucks, which is menurut gue mind blowing banget. Gitu. Itu sekilas dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa tulis di kolom komen. Dan kalau misalnya kalian memang suka sama channelnya, di like dan di subscribe. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya supaya update-update video-video berikutnya bisa langsung kalian dapatkan infonya. Itu aja dari saya. Terima kasih Coin Lords. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Coin Bank.